Baik, nama saya Putu Yastike. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah PBOL, yaitu pemrograman berbasis objek lanjutan. Adapun program yang saya buat di sini adalah sistem informasi perpustakaan, di mana sistem ini berfungsi untuk memanage data-data perpustakaan seperti data buku, anggota, dan data transaksi seperti pengembalian dan peminjaman. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan program. Berikut adalah tampilan login. Untuk dapat mengakses program, user harus memiliki username dan password. Ini saya membuat admin, password admin, login sukses. Sini terdapat 5 menu. Sebelumnya ini adalah tampilan dari main menu utama. Terdapat 5 menu. Ada menu file, data master, transaksi, laporan, dan about. Di menu file terdapat 2 menu lagi, yaitu menu logout dan log keluar. Logout digunakan untuk login kembali, dan keluar adalah untuk meng-close semua aplikasi. Kemudian data master ada data buku, anggota, kategori, dan data petugas. Dan di data transaksi ada peminjaman dan pengembalian. Dan pada data laporan ada laporan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan denda. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data buku. Pertama, petugas harus membuat ID buku atau menginput data buku. Menginput ID buku. Misalnya saya ingin menginput ID buku DG 005 dengan judul buku Mahir Photoshop, dengan kategori desain grafis, ISBN, pengarang misalnya Susanto, dan penerbit Elek Komputer, tahun terbit 2002, nomor rak misalnya B2, denda buku 1000, stok buku misalnya ada 3. Jika sudah terisi semua, langsung bisa diklik tambah, dan data berhasil disimpan. Maka ID buku dengan DG005 sudah tersimpan. Untuk melakukan pengeditan, kita tinggal klik data dalam tabel yang mana akan diedit. Misalnya saya ingin mengedit tadi ID buku DG005, tinggal klik. Kemudian kita rubah, misalnya judul buku saya rubah menjadi Photoshop CS5. Dan jika sudah selesai, tinggal klik edit. Data berhasil diedit DG005 dengan judul buku Photoshop CS5. Dan untuk hapus juga hampir sama caranya dengan edit. Kita tinggal klik data yang ingin dihapus dan kemudian klik hapus. Maka akan muncul message, apakah yakin data buku dengan judul Reincarnation akan dihapus? Jika ya, ya. Jika tidak, no. Yes. Kita berhasil dihapus. Maka data dengan judul buku di Reincarnation sudah terhapus dalam database. Dan ini adalah fitur untuk search buku. Kita bisa menginsert buku berdasarkan ID buku atau judul buku. Misalnya saya ingin mencari berdasarkan ID buku dengan ID P002, maka akan muncul di tabel di database, yaitu ID buku 002 itu dengan judul buku Fisika SMA. Oke, untuk data buku segitu saja. Untuk data anggota hampir sama seperti data buku. Untuk menambah, kita bisa input dulu data-datanya. Untuk edit, kita klik mana yang ingin diedit. Untuk hapus, sama juga, tinggal pilih yang mana akan dihapus. Lanjut, kemudian untuk menu transaksi. Pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk meminjam buku.
Pertama kita tentukan ID anggota atau nama anggota yang akan meminjam buku. Misalnya ID anggota 3, yaitu dengan nama Nurwayan Haryati. Kita press enter di sini, tekan press bawah, enter kembali. Dan untuk ID buku, kita search ID bukunya. Misalnya yang ingin meminjam buku P001, enter. Dan tentukan, sebelumnya kita tentukan dulu jumlah kembali, tanggal kembali. Misalnya ingin mengembalikan misalnya tanggal 10, dan kita tentukan berapa jumlah buku yang dipinjam. Misalnya dia meminjam buku 2. Jika sudah, klik simpan. Data berhasil disimpan. Maka stok buku dengan nama SMS Matematika SMA akan berkurang sesuai dengan jumlah buku yang dipinjam. Oke, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengembalikan buku. Untuk mengembalikan buku, misalnya sekarang tanggal 12. Tentukan ID kita cari dulu siapa saja yang tadi meminjam buku. Tadi dengan ID peminjaman 1. Enter. ID peminjaman 1 dengan data anggota dengan nama Nurwayan Haryati dan judul buku Matematika SMA akan dikembalikan. Ternyata dia mengembalikan buku terlambat. Seharusnya dia mengembalikan buku tanggal 10, tapi dia mengembalikan tanggal 12, maka dia akan dikenakan denda. Denda diperoleh dari jumlah hari denda, berapa lama dia renggang waktu yang berapa lama waktu dia denda, kemudian KTY, jumlah buku yang dipinjam, dan denda buku. Dikalkulasikan menjadi 4.000. Kemudian jika sudah meminjam, maka apabila pengembalian sudah selesai, kita bisa klik simpan. Akan muncul message apakah data ID anggota 3 dan sudah benar. Jika ya, yes. Jika tidak, no. Yes. Kita berhasil disimpan. Maka stok buku yang dipinjam tadi akan bertambah kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Untuk melakukan transaksi pengembalian baru, kita bisa klik baru. Buat transaksi pengembalian baru, yes. Oke. Oke, untuk proses pengembalian, untuk proses transaksi peminjaman dan pengembalian hanya segitu. Kemudian kita lihat data laporan. Berikut ada 5 laporan data buku, laporan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan denda. Pertama, kita lihat laporan buku. Berikut adalah laporan data buku. Kemudian adalah laporan anggota. Dan ini adalah laporan peminjaman yang tadi meminjam buku. Ini laporan pengembalian. Ini adalah laporan denda. Oke. Cuma sekian yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Harapan saya agar bisa mengembangkan program ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih.